Kalian mungkin mikir ya, para ilmuwan itu kerjanya serius melulu, nggak doyan gosip. Salah besar. Ternyata mereka suka banget bahas gosip, apalagi kalau gosipnya itu gosip prasejarah soal seks. Nah, yang lagi rame banget dibicarain sekarang, tuh soal kemungkinan nenek moyang kita, para Homo sapiens awal, itu ternyata kawin campur sama spesies manusia purba lainnya. Kedengerannya emang agak aneh kan? Oke, kita mulai dari kasus yang paling terkenal dulu ya. Bisa dibilang ini kisah cinta antara spesies kita dengan sepupu evolusi kita yang paling populer. Coba lihat lini masa ini deh. Nenek moyang kita dan Neanderthal itu udah pisah jalur evolusi selama ratusan ribu tahun. Bayangin, setelah 350 ribu tahun berkembang masing-masing, Homo sapiens yang keluar dari Afrika akhirnya ketemu lagi sama sepupu mereka yang lebih kekar ini. Dan pertemuan ini mengubah segalanya. Ini nih yang jadi pertanyaan besarnya. Walaupun mereka secara teknis bukan spesies yang sama, apa itu menghentikan mereka buat, ya tahu kan, saling tertarik? Dan yang lebih penting, apa mereka bisa punya keturunan? Jawabannya, ternyata iya banget, mereka bukan cuma bisa, tapi mereka melakukannya. Buktinya, walaupun Neanderthal sudah punah sekitar 40 ribu tahun yang lalu, DNA mereka masih hidup di dalam diri kita. Yap, antara 1–4% DNA manusia modern itu asalnya dari Neanderthal. Ini bukti nyata kalau mereka bisa punya keturunan yang subur. Tapi ceritanya nggak berhenti di Neanderthal aja. Ternyata nenek moyang kita ini cukup terbuka soal pasangan. Kisahnya jadi makin rumit dari sini. Ternyata pohon keluarga kita itu makin rame. Para ilmuwan juga nemuin yang namanya Denisovan, kerabat purba lain yang baru ketahuan dari serpihan tulang jari di sebuah gua di Siberia. Mereka ini cabang lain di pohon keluarga kita, dan katanya sih lebih mirip Neanderthal daripada kita. Dan tebak, nenek moyang kita ketemu mereka juga. Dan persis kayak Neanderthal, bukti genetik nunjukin kalau kita juga kawin campur sama mereka. Jejaknya itu kelihatan jelas banget di genom orang-orang di Asia Tenggara dan Oseania hari ini. Ini membuktikan kalau dunia prasejarah itu jauh lebih ramai dan dinamis daripada yang kita kira. Oke, sekarang pegangan ya. Karena kita akan masuk ke bagian yang paling aneh dan paling spekulatif dari cerita ini. Saya jamin kalian gak akan nyangka. Siap-siap, karena ini bakal jadi sedikit nyerenah. Semuanya dimulai dari kutu. Iya, kutu. Gini deh aturannya. Hampir setiap mamalia di dunia ini cuma punya satu jenis kutu yang spesifik hidup di seluruh tubuh mereka. Itu semacam aturan biologis gitu. Tapi manusia itu beda. Kita, dengan area-area berambut kita yang terpisah-pisah, ternyata punya dua spesies kutu. Ada kutu yang di kepala, dan ada kutu kemaluan. Ini anomali banget dibanding mamalia lain. Nah, ini kan jadi pertanyaan yang super aneh. Kalau kita dari dulu berevolusi dengan satu jenis kutu, kok bisa tiba-tiba ada jenis kedua? Datangnya dari mana coba? Dan disinilah evolusi menunjukkan keanehannya yang luar biasa. Ternyata setelah diteliti, kutu kemaluan kita itu secara genetik mirip banget sama spesies kutu yang hidup di gorila. Saya tahu ini mengejutkan dan mungkin bikin sedikit geli ya. Tapi tenang, jangan panik dulu. Para ilmuwan memperkirakan transfer ini terjadi sekitar 3,3 juta tahun yang lalu, jauh sebelum ada Homo sapiens. Jadi ini kemungkinan besar ulah nenek moyang kita yang lebih tua, kayak Australopithecus. Tetap aja sih luar biasa ya. Jadi, setelah semua cerita pertemuan prasejarah yang agak canggung dan rumit ini, apa sih artinya buat kita semua? Apa artinya ini buat cara kita memandang diri kita sebagai manusia? Oke, kita rangkum ya. Kita tahu nenek moyang kita punya hubungan sama Neanderthal dan Denisovan. Terus, bukti dari kutu menunjukkan ada kontak purba sama garis keturunan gorila. Semua ini nunjukin apa? Kalau sejarah manusia itu bukan garis lurus yang rapi, tapi lebih kayak jaring laba-laba yang rumit, kusut, tapi saling terhubung. Nah, sekarang pertanyaannya buat kalian. Setelah tahu semua ini, apa cara pandang kalian soal sejarah manusia jadi berubah? Ini pemikiran yang cukup dalam loh. Kami penasaran banget sama pendapat kalian. Jadi tulis ya di kolom komentar di bawah. Dan tentunya, kalau kalian suka dengan bahasan-bahasan seru kayak gini, jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan. Sampai ketemu lagi.